Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak hingga kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada teladan kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, Khalilullah, kekasih Allah yang telah membawa kita semua umat manusia minadz-dzulumatil jahiliyah, dari kegelapan jahiliyah ila nuril Islam, menuju cahaya Islam yang terang benderang. Para pemirsa rahimakumullah, suatu hari Abdullah bin Abbas bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu saya berada di belakang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa perkataan Nabi? Apa sabda Nabi? Qala Rasulullah, bersabda Nabi, ya gulam, wahai anakku, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazkallah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, niscaya Allah akan berada di hadapan. Wa idza sa'alta, dan seandainya engkau meminta, fas'alillah. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, ini sebuah hadis yang mulia, hadits syarif, hadis yang penuh dengan hikmah, yang apabila dilaksanakan oleh kita semua, niscaya kita selamat di dunia dan akhirat. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Ihfazillah, jagalah Allah, yahfazkallah, niscaya Allah akan menjaga kita. Suatu hari berkumpullah orang-orang jahat kafir Quraisy, membuat sebuah mufakat, membuat sebuah makar dengan satu tujuan, yaitu bunuh Muhammad. Bunuhlah Muhammad bersama-sama di suatu hari di tengah malam. Maka kemudian rencana jahat ini dilakukan. Berkumpullah, mengepunglah orang-orang jahat ini, ya, ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di masa yang telah ditentukan, di pertengahan malam, mereka sudah siap dengan perlengkapan yang begitu lengkap, dengan senjata yang terhunus, bersiap untuk membunuh Nabi kita tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah keluar rumah, dan disitulah terjadi ihfazillah, yahfazkallah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Maka Allah menjaga Nabi. Sebagian mufassir mengatakan, ketika Rasul keluar rumah, orang-orang jahat ini tidak nampak Rasulullah. Sebagian lagi mengatakan, ketika Rasulullah keluar rumah, mereka merasakan tuh, sehingga tidak menyadari bahwa Rasulullah telah pergi dari kediaman beliau. Sehingga kemudian orang-orang jahat itu merasa bahwa mereka sudah terkecoh. Akhirnya mereka merangsek, mendobrak, merusak, masuk kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa daya, Rasulullah telah pergi, dan yang ada hanyalah Ali bin Abi Thalib
karamallahu wajhah, yang kemudian bukan menjadi target orang-orang jahat. Hadirin rahimakumullah, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazkallah, niscaya Allah akan menjaga kita semua. Bahkan satu kisah, seorang sahabat yang bernama Khalid ibn Walid, panglima besar Islam yang hidupnya berada terus di medan pertempuran. Bahkan dikisahkan di dalam tubuhnya 90 sabetan pedang. Tapi apa daya, takdir Allah menentukan beliau meninggal dunia di atas pembaringannya. Bahkan di dalam hadis ini, hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 19, yang kemudian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dinyatakan seandainya semua manusia berkumpul ingin menyakiti kita semua, tapi Allah tidak menakdirkan, niscaya itu tidak akan pernah terjadi. Dan seandainya seluruh umat manusia menjaga kita semua, tapi Allah menentukan bencana kepada kita, maka itu pasti akan terjadi. Karena hanya Allah lah yang bisa menjaga kita semua. Para pemirsa rahimakumullah, ihfazillah, jagalah Allah bimahabbatihi, dengan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cintailah Allah subhanahu wa ta'ala bikathrati zikrihi, dengan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Bagan besar, bagan keladi, di tengah-tengah ada purnama. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaat di dalamnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.